Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, pada hari ini saya sedang di Kampung Cerewet, Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, tepatnya di depan usaha bordir komputer Repetek Jaya. Nah, usaha bordir komputer ini dikenal dengan hasilnya yang rapi, kemudian pengerjaannya cepat dan juga murah. Untuk itu dari penasaran, langsung saja kita ketemu dengan ownernya langsung di dalam. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang saya sedang bersama owner dari Bordir Architect yang dikenal hasil bordirannya bagus, murah, dan juga cepat pengerjaannya karena memang mesinnya banyak. Untuk itu, mari kita perkenalan dulu sama Kang Resin sebagai owner dari Bordir Architect. Kang Resin, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya. Silakan Kang Resin untuk memperkenalkan diri ke teman-teman nih. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya kedatangan tamu, ya, tamu istimewa buat saya. Saya diminta untuk memperkenalkan diri atas nama saya Resin Saiful Anwar. Saya kelahiran Karawang tahun 79. Datang ke Tangerang itu tahun 2001 sampai sekarang, dan sudah punya istri satu, dikaruniai 2 orang anak. Mungkin itu perkenalan dari saya. Oke. Kang Rizin, dari sejarahnya nih, apakah dulu ada basic sebagai ahli bordir, misalkan dari orang tua turun-temurun, atau gimana ceritanya bisa sekarang menjadi pengusaha bordir itu? Oh gitu. Sejarahnya berdirinya bordir itu. Ya sebenarnya saya fokus di usaha bordir ini nggak ada perencanaan saya, nggak ada perencanaan, karena memang niat dari kampung dulu. Setelah lulus sekolah saya datang ke sini tuh pengen punya usaha. Jadi emang niat dari awal itu dari kampung pengen usaha. Jadi datang dari Karawang ke Tangerang itu niatnya pengen punya usaha, bukan mau kerja. Jadi kerja mau apa aja gitu, yang penting usaha. Cuma waktu itu saya punya gambaran karena datang dari diajak kakak saya dari kampung itu, karena ngelihat saya tuh ini senang bikin-bikin gitu. Jadi tadi di sana kalau ditawarkan coba kursus jahit barangkali bisa ini. Nah kebetulan saya memang senang gitu yang model-model begitu, kerajinan-kerajinan kreatif kejadian seperti itu saya senang. Akhirnya saya setujui, berangkat tahun 2001 ke sini, datang langsung kursus saya tuh. Langsung kursus 2 minggu kemudian, atau 1 minggu kalau misalnya 1 minggu kemudian saya baru dapat kerja tuh. Jadi niatnya memang karena memang kursus sambil kerja buat kehidupan sehari-hari gitu. Jadi karena mau modal dari kampung pas-pasan, kata saya untuk seharian saya harus kerja. Jadi ngambil kursus juga waktu itu malam. Karena memang udah diniatkan itu, jadi siangnya kerja buat kehidupan sehari-hari dan malamnya saya belajar. Terus selanjutnya nih Kang, terkait dengan suka dukanya usaha di Bordir Architect ini apa Kang? Kita mulai dari mana nih, sukanya? Dari sukanya dulu deh. Dari sukanya dulu. Kalau sukanya ya, jujur mungkin saya itu merasa banyak sukanya ya, karena dasarnya disyukuri aja lah gitu. Karena memang apa yang saya jalankan sekarang itu
saya dapat passionnya tuh, senang saya dengan kerjaan yang sekarang saya miliki. Punya usaha seperti ini saya senang karena memang ada kreativitas di situ, ada tantangan di situ, dan itu tipe saya gitu. Saya senang kalau kayak gitu. Nah, terus yang keduanya, saya merasa bangga dengan usaha yang saya akan miliki itu, karena memang halal. Harus bangga Iya. nih. Sekecil apapun hasilnya, apapun profesinya, selama itu halal kita harus bangga. Iya. Masa kalah sama yang haram? Jadi kalau misalkan halal ya kita harus bangga. Jangan minder. Itu pesan Kang Iya. Resin. Jadi bukan soal besar kecilnya ya, Oke. itu kan hanya skala aja. Yang penting standar buat orang Muslim kan seperti itu ya. Kita sebagai seorang Islam itu kan harus menstandarkan aktivitas Perbuatannya kita ya, perbuatan aktivitas kita tuh harus sesuai dengan syariat kan, gitu. Ketika itu ini kita mesti bangga gitu dengan hal itu. Nah, yang ketiganya dengan saya senang di usaha yang sekarang saya miliki karena Bangga sesuai juga passion ya. itu, saya bangga dengan apa yang sekarang saya jalani gitu. Terus yang ketiga saya dapat duit. Dapat duit dari situ gitu. Jadi memang di bisnis itu kan bahasanya itu kan yang kita kejar kan madiahnya itu kan Dia harta kan gitu. Jadi ketika itu ada penghasilan di situ, ya alhamdulillah senang kan gitu. Jadi yang saya rasakan kan itu nggak bahasa ininya, saya nggak pernah bosen dengan keseharian saya gitu, dengan rutinitas saya itu, karena memang saya senang jalanin ya gitu, senang, bangga, dan saya dapat duit. luar biasa. Kalau cerita dukanya apa nih perjalanan berdirinya Ya. Rapitech ini? Kalau dukanya gini, jadi ketika saya paham tentang riba gitu ya, bahwa ternyata kan dalam usaha itu kan kita tidak bisa menghindari bahwa kita tuh butuh modal untuk pengembangan kan gitu. Selain skill butuh Iya. modal dalam artian uang gitu Iya. ya. Modal uang. Nah, ketika posisi saya lagi kebanjiran order gitu, banyak order masuk, ternyata kan kapasitas mesin kan nggak mencukupi gitu. Mau nggak mau kan yang ada di pikiran saya itu bagaimana untuk nambah Ngembangin mesin ya, nambah kapasitas. mesin kan gitu. Karena keseringan nolak akhirnya waduh bisa jadi masalah kan ke depannya. Iya. Gitu. Nah, yang jadi persoalannya mesin bowder yang saya miliki itu kalau menurut ukuran saya harganya lumayan gitu deh. Akhirnya ya saya ke sana kemari menawarkan untuk kredit, Tawaran kerjasama atau kredit gitu ya. atau yang mau ngreditin saya gitu, ternyata Sulit gitu ya. sulit. Sulit. Bahkan saya yang jadi sedihnya itu kadang ketika kok gini ya bahasanya kita tuh yang sadar tentang dosanya riba gitu, menghindari untuk tidak minjem ke bank, ternyata sulit juga kan gitu. Tidak segampang itu otomatis plek gitu kan. Iya. Bantuan. Iya. Butuh Butuh kesabaran luar Nah, biasa. namun saya nggak berhenti sampai di situ. Akhirnya saya coba ke nego ke supplier dengan Akad yang syar'i gitu ya. akad yang syar'i gitu. Awalnya sih mereka ragu gitu dengan persyaratan yang saya ajukan gitu. Saya juga ngajuinnya juga ya asal aja lah gitu. Ya kemungkinan saya nggak berpikirnya kemungkinan nggak bakalan dikabulin gitu. Namun Nggak ada jaminan ya. iya, Jaminan karena nggak ada apa? jaminan apa gitu. Terus namun alhamdulillah gitu. 3 hari kemudian mereka menjawab atas Mengkonfirmasi, mengkonfirmasi mengiyakan atas apa yang saya ajukan gitu. Oke. Nah, akhirnya ya jadilah nambah mesin kan gitu sampai sekarang. Itu cerita dukanya kan. Iya, Cerita dukanya begitu sulitnya ketika kita membutuhkan modal untuk mendapatkan modal itu dalam sistem saat ini. Kalau misalkan pinjem bank sih selesai ya, Selesai. langsung cair itu. Tapi kan ceritanya ya kita sebagai umat Islam ketika mau berusaha ya tidak dengan cara seperti itu yang dilarang seperti itu. Oke Kang, Ya. terakhir nih Kang, pesan-pesan buat para pengusaha atau mau menjadi pengusaha itu, pesan-pesin dari Kang Resin ini apa nih bekal buat kita nih? Iya. Kalau saya dulu kan memang datang ke Tangerang itu niatnya beda emang. Niatnya dari kampung itu pengen buka usaha gitu. Buka usaha. Emang jadi
apapun aktivitas yang saya lakukan ya di sini untuk semuanya ditujukan atau diarahkan ya untuk buka usaha. Buka usaha ya. Jadi kerja yang selama ini saya lakukan ya sebelum buka usaha itu tujuannya hanya untuk menopang cari modal gitu buat bagaimana nanti saya punya modal dan nanti buka usaha gitu. Itu dari niat ya. Dari Terus kalau pertama niat ya, catat nih. niatnya memang udah fokus ke situ gitu, pengen buka usaha gitu. Bukan datang ke Tangerang itu bukan niat kerja ya, tapi buka usaha. Terus yang kedua mental Bang gitu ya. Kedua mental. Jadi mental itu ternyata yang selama ini saya rasakan ketika mau jadi tukang usaha gitu. Itu dibentuk ternyata mental itu, bukan datang karena keturunan, karena orang tua kita itu pengusaha, bukan ternyata yang saya rasakan gitu. Itu dibentuk dengan kita ikut belajar gitu dan di circle orang-orang yang para pengusaha itu. Nah, bahasanya kan nanti juga ketularan kan. Gitu. Karena pola pikirnya kebentuk di situ. Jadi soal seperti itu. Dan yang nggak kalah penting lagi yang saya rasa ini paling penting ya. Jadi kita mesti sabar dalam menjalani proses gitu. Sabar dalam taatan gitu. Selagi yang kita jalani atau yang kita usahakan itu diridhoi oleh Allah, insya Allah itu akan ketemu jalannya. Mungkin syarat ketentuan itu di situ ya. Sama yang terakhir itu adalah kita harus senang dengan profesi kita. Biar kita tadi kata Kang Risin itu nggak bosen, nggak jenuh. Karena banyak ternyata mereka yang berhenti itu ya salah satu faktornya adalah karena kejenuhan. Jenuh dengan pekerjaan yang sudah lama dijalanin, akhirnya beralih profesi seperti itu. Tapi kalau beralihnya ada yang lebih baik sih bagus ya teman-teman. Tapi kalau misalkan jenuh, berhenti dan nggak jelas, ya itu kan bikin rugi diri sendiri. Oke Kang, terima kasih atas ilmunya untuk kita semua. Baik teman-teman, itu saja wawancara singkat dari saya dengan Kang Risin. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan jangan lupa kalau senang dengan video ini, untuk like, komen, dan subscribe. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat mengetahui video terbaru saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.